Okay, so malam ini kita punya topik adalah berapa banyak yang anda tahu tentang kulit kita. Okay, biasanya kita mungkin hanya rasa nak baru tahu kita apa jenis skin type saja, tapi sebenarnya bukan itu saja, kita mesti tahu mengapa kita perlu gunakan banyak jenis punya skincare. So malam ini kita akan terangkan mengapa kita perlu gunakan skincare, mengapa kita punya kulit perlukan skincare yang sangat banyak lah. Okey, okey. First sekali saya akan tunjukkan kita punya satu skin diagram untuk kita semua orang. So dulu saya pun pernah cuba sharekan ini diagram untuk kita dalam kita punya Zoom. So sebenarnya kita punya kulit adalah satu organ yang paling besar, satu perlindungan yang paling besar untuk protekkan kita semua orang. Okay, so kita punya kulit ada 3 layer. Okay, yang first layer adalah lapisan epidermis, yang second layer adalah lapisan dermis, yang lapisan yang paling dalam adalah kita punya lapisan subkutan. Okay, dalam lapisan epidermis kita ada boleh nampak kita punya pori, kita punya selambut sebun semua kita akan nampak. Lepas tu yang second layer punya lapisan dermis adalah tampaknya kita punya kelenjar sebun. Kelenjar sebun sebenarnya adalah satu part untuk keluarkan minyak, keluarkan sebun. Biasanya saya pun ada mention kalau kita rasa kita punya kulit dalaman terlalu kering, so kita akan rasa kita punya kulit yang paling hadapan akan rasa sangat berminyak. Pun saudara sendiri punya kulit adalah kulit berminyak. Okay, sebenarnya sebab dalaman kulit kita punya second layer terlalu kering, so part ini kelenjar sebut akan keluarkan minyak yang sangat banyak untuk sebagai protection, protect kita punya kulit yang paling hadapan. Okay, so dalaman pun ada kita punya folikel rambut. Ini folikel rambut adalah kita punya badan, kita punya kulit mesti ada bulu-bulu yang harus kan. So ini dalam second layer kita ada ini rambut. Okey, yang paling terakhir adalah kita punya lapisan subkutan. Dalam ini kita ada banyak kita punya oil. Okey, dalam kita punya kulit dalaman. Okey, kulit mempunyai 3 lapisan iaitu kita punya epidermis, dermis dan lapisan subkutan. Okey, sebenarnya komposisi kita punya kulit terutama dari kita punya air, protein, asid lemak, garam dan yang bukan organik lah. Okey. So, selain itu, sebenarnya kita punya epidermis adalah skincare yang tak boleh absorb. Okay, so kita ada 3 layer. Yang paling hadapan kita punya lapisan epidermis dalam kini diagram. So kita satu epidermis kita sudah ada 5 layer, sudah 5 lapisan. Okay, so 5 lapisan ini yang kulit utama untuk menyerap produk penjagaan. So skincare kita akan masukkan dalam kita punya 5 layer ini. Okay, yang first kali kita punya stratum corneum. Inilah adalah kita tempatnya kita punya dead skin. Itu lapisan kulit yang paling hadapan untuk sebagai protection. So kita punya dead skin ke, kita punya whitehead, blackhead semua kita boleh nampak atas layer ini. Okay, yang layer kedua adalah kita punya lapisan lucina. Okay, yang ketiga adalah lapisan berbutil, keempat lapisan spinos, yang terakhir adalah kita punya lapisan basah. Okay, so kita punya skincare sebenarnya hanya boleh esok dalam kita punya layer ini. Walaupun kita punya kulit ada 3 layer, tapi sebenarnya hanya lapisan epidermis yang paling hadapan ini boleh absorb kita punya skincare. Okay, okay, kita boleh nampak ini. Saya akan terangkan tentang kita punya 5 lapisan dalam kita punya epidermis yang lapisan paling terhadapan. Okey, so yang pertama adalah lapisan kulit mati iaitu stratum corneum. Kita panggil yang lapisan ini kita banyak kita punya dead skin semua atas lapisan ini. So ini fungsi sebagai menyokong dan mencegah kehilangan air kulit kita. So ini adalah kalau kita lockkan semua moisturizer dalam kita punya kulit. Okey, sebagai melindungi daripada kuman ke atau bahan berbahaya masuk ke dalam kulit dalaman kita. Okey, so kulit stratum corneum ini apa jenis penjagaan kulit kita pernah guna? Kita boleh guna skincare yang cream type adalah sangat penting. Okey, kalau tak ada cream type punya skincare, dia memang tak dapat lockkan kita punya moisture dan mungkin kita punya kulit akan mengalami pengelupasan dan garis-garis halus yang banyak dan kering juga lah.
Oke, so ini layer pun sangat penting untuk kita semua orang. Oke, lapisan kedua adalah lapisan penetrasi. Oke, ini fungsi untuk menggegarkan kelembapan dan menguji air. Oke, tadi kita punya kulit mati itu untuk kita lockkan. Yang paling luar adalah satu protection. Yang kedua ini salah satu untuk lockkan kita punya semua moisture dalam kulit dalaman. Second layer of kita punya epidermis. Oke, apakah jenis skincare yang boleh masuk yang skincare layer ini? Boleh masukkan skincare kita yang perlu lah adalah kita pun kalau kurangkan kita air akan menyebabkan kita punya kulit semakin kering dan kurang berseri. Kita punya kulit tak akan berglowing, akan glowing. Kalau kita punya air dalam kulit kita sangat banyak, sangat cukup, so kita akan lapisan granula, straighten granulosum. Ini fungsi untuk berfungsi sebagai pertahanan kulit dan menyerap sinar ultraviolet. Oke, ini layer untuk kita mencegah itu UV. Oke, so kita biasanya kita punya kulit biasa dia sudah ada fungsi untuk mencegah ultraviolet. Tapi kita perlukan sunscreen untuk strongkan kita punya itu sun protection lah. Oke, so kita boleh tahu kita punya layer yang ketiga untuk tolong kita menyerapkan gitu UV. So, tak bagi dia masuk ke dalam lebih dalaman kita punya lapisan. Okay, so dalam layer ketiga ini dia sangat penting untuk menggunakan lotion sebab kekurangan kelembapan dari lotion boleh menyebabkan kulit kita semakin lambat, sangat kusam. Kita punya tone warna tidak serata. So, kita pun tak nampak kita punya wajah sangat glowing, tak berseri. Okay, so akan nampak kita punya warna kulit sangat gelap. Oke, kalau kita punya air sangat cukup, kita punya lotion sudah cukup, so kita akan rasa kita punya masalah kusam semakin kurang. Oke, so lapisan keempat itu strata spinosum. Ini salah satu fungsi untuk menyokong keganjalan kulit. Oke, untuk firming. So ini lapisan sangat bagus untuk tolong kita firming untuk menyediakan nutrisi kepada sel-sel kulit kita. Sel-sel kulit kita mesti ada banyak nutrisi untuk menjadikan kita sama lebih sehat. So kalau kita punya skin cell lebih sehat, so kita akan nampak kita punya skin cell lapisan yang terhadap akan sangat glowing, sangat firming. Okay, so kalau kita punya kulit skin cell tak sehat, kita akan rasa kita punya kulit sangat kusam ke, rasa kita tone warna pun tidak serata dan juga akan menyebabkan masalah jerawat juga. Okay, so akan rasa kulit kita sangat kendur, kepekatan kita punya kulit juga. Okay, so dalam lapisan ini apa skincare dia yang paling suka? Apa skincare yang dia boleh absorb adalah penting untuk menggunakan serum atau essence serta melakukan pembersihan mendalam untuk menjaga keadaan kulit. Okay, so dalam lapisan ini dia sangat suka kita punya serum. So biasanya saya pun ada mention kalau biasa you ada guna skincare rutin yang biasa sangat basic saja tak pernah guna serum, you akan rasa you punya skincare rutin macam ada guna skincare tapi rasa tak itu efek tak bagus sangat. So masa tu lah you sudah boleh try add on satu serum. Sebab serum punya molekul dia sangat kecil, dia boleh terus masuk ke dalam lapisan yang keempat kulit kita. So kita akan nampak itu efek lebih bagus, okay? Nampak kita punya kulit semakin glowing. Oke, lapisan yang terakhir, yang kelima adalah kita punya lapisan basah. Ini menyokong metabolisme asas epidermis untuk meneruskan proses pemecahan dan membentuk sel baru. Oke, ini akan lapisan paling dalam. So kita akan tolong kita regenerasikan sel kulit kita juga. Kalau kita punya skin cell semakin metabolisme sangat bagus, skin cell yang baru sangat banyak, so kita akan rasa kita punya kulit semakin muda, semakin firming. Okay? So kalau kita punya metabolisme dia tak stable, kita guna skin cell itu semakin kurang, so dia perlu. Ini menggunakan serum juga atau essence. Sebab dua-dua ini punya molekul sangat kecil, dia dua-dua ini boleh terus masuk ke dalam lapisan keempat dan kelima. So kita boleh terus ambil efek yang sangat cepat, kita pun boleh nampak itu efek sangat cepat. Okay, so sebab serum dan essence boleh menyediakan nutrisi yang sangat bagus kepada lapisan kulit yang lebih dalaman. Okay, so ini akan menjadikan kita punya kulit nampak lebih sehat. Okay, so kita sudah boleh faham kita punya lapisan epidermis atau berapa lapisan. So yang mana lapisan suka mana punya skincare lah. Nanti saya akan tunjuk satu diagram.
Okey. Okey, so kulit kita akan mengalami sebenarnya kulit kita akan mengalami perubahan pada peringkat umur yang berbeza. Okey, so kita boleh nampak. Okey, bagaimana kulit berubah berikut umur. Semua orang umur akan naik. Semua orang semakin umur semakin naik, kolagen kita semakin kurang. Semakin kurang kita ada aging punya skin problem dah. Okey, so yang first kali kita akan umur dari baby. Semua orang akan jadi baby dulu sebelum kita jadi umur sekarang kan. Okey, baby. Lepas baby kita akan jadi kulit remaja. Sudah ada pimple dah. Pimple ke whitehead ke semua. Lepas tu last sekali kita ada aging skin. Semua orang akan menghadapi masalah-masalah kulit inilah. So kita tak boleh stop, tak boleh control. Tapi kita boleh gunakan skincare untuk memperlahankan kita punya aging skin problem. Okey. Okey, so kulit adalah organ kehidupan yang mengalami perubahan signifikan sepanjang hanya seseorang. So bermula mesti semua orang akan bermula dari kulit baby. So baby punya kulit dia akan sangat smooth, sangat soft. Tak perlu sentuh, you sudah boleh imagine dah baby punya kulit dia memang sangat soft, sangat gentle. Lepas tu hingga sampai kita punya remaja, kita sudah ada banyak itu blackhead ke whitehead ke semua mengalami masalah jerawat. Dan seterusnya hingga kulit kita punya aging skin. Okay, sudah ada itu fine line ke garis halus ke kita punya kulit sudah sagging ke kendur ke masalah kusam ke semua masalah pun semakin banyak. Okay, so kita akan berbincang kulit dalam 4 fasa. Okey, fasa kedua dan tiga adalah kita punya gambar kedua adalah remaja sana. Okey, so fasa pertama kita punya kulit baby, ciri-cirinya adalah lembut dan licin. Okey, so dalam fasa kedua dan tiga kulit remaja, okey, ciri-ciri ini dia adalah aktiviti kelenjar reproduksi meningkat secara ketara semasa remaja. Okey, menyebabkan kita punya banyak sebelum jerawat kita akan ada masalah problem blackhead, whitehead yang sangat banyak. Okey, dead skin pun sangat banyak. So akan menyebabkan jerawat keluar. Okey, komentar bintik-bintik hitam ke ada tanda bekas setelah dipicit. Okey, biasa kalau ada acne problem mesti pergi picit-picitkan, you akan nampak itu acne scar. Semua ni dalam fasa kulit remaja. Okey. Fasa ketiga adalah kulit dewasa. Kulit dewasa mungkin mengalami jerawat sebab kita punya hormon dikeluarkan. Mungkin sebab stres ke, kerja kita stres ke, atau kita belajar, exam, kita ada stres ke, akan menyebabkan kita punya hormon tak stable. So, ini juga menyebabkan kita pengeluaran minyak kelenjar sebum yang banyak. So akan rasa kita punya blackhead semakin banyak, campur kita punya hormon stres ke, merasa aktiviti kelelahan. So akan menjadikan kita punya kulit walaupun sudah dewasa, pimple pun masih banyak. Sebab kita punya hormon pun akan efek kita punya kulit ada masalah jerawat. Okey, yang kedua penggunaan jangka panjang produk perlindungan matahari. Krim siang komestik minyak rambut dan bertekstur berminyak boleh menyumbang yang pori juga. Okey, sebab semua orang mesti gunakan sunblock. Okey, sunblock punya tekstur dia lebih berminyak compare dengan kita skin cleansing lain. So, semua orang mesti buatkan double cleansing iaitu mesti pakai makeup remover punya step. Sebab kita punya kulit akan keluarkan sebum kelakuan minyak. Ini sudah oksida, dia sudah jadi benda yang tidak bagus, yang tidak sehat. So campur lagi kita punya semua krim ke, komestik ke, kita punya sunblock lagi ke, dia sudah oksida, sudah jadi benda yang tidak baik. Campur sekali kalau tak ada buat cleansing step dengan bagus, you akan nampak you punya pori-pori akan tersumpat. So akan rasa you punya blackhead sangat banyak. Semakin bersih tak buat dengan bagus, you akan nampak itu jerawat, masalah jerawat pun keluar, masalah kulit semakin kusam pun akan keluar. You akan rasa you punya kulit tidak halus tapi sangat kasar lah. Okey, yang last sekali kulit penuaan, yang aging punya state lah. Okey, ciri-ciri ini ketutan dan kendur, sagging ke, itu garis halus ke, semua kita boleh nampak. Kulit kita akan menjadi lebih nipis. Okey, nipis seperti contoh lebih senang sensitif. Mungkin sekarang you boleh imagine lah. Biasa dulu, mungkin remaja dulu kulit anda tidak sangat kering. Tak sangat senang jadi sensitif. Tapi tiba-tiba umur semakin naik, macam rasa kulit
senang jadi sensitif. Tiba-tiba guna produk yang baru, akan rasa punya kulit sudah ada kemerahan punya rasa, ada rasa putih punya rasa. Ini pun sebab kolagen kulit anda semakin kurang. So sebalik you punya kulit semakin nipis, so you akan semasa guna apa produk ada bawaan matahari ke, you akan rasa sunburn ke, you akan rasa you punya kulit semakin lebih senang sensitif. Okay, so dalam aging state ini you akan rasa you punya kelajar sebut semakin kurang sebab you punya metabolisme sudah lambat, dia sudah kurang, so itu kolagen kurang, you punya air tak cukup, minyak dia pun semakin kurang. So masa itulah minyak tak cukup, air tak cukup, tak balance, you akan rasa you punya garis harus semakin banyak. Okay, okay, kita sudah faham 4 fasa kita, so kita akan berbincang lagi satu persatu tentang kita punya fasa. Okay, kulit baby ya. Kulit baby ini salah satu dari segi luaran kulit ini orang dewasa biasa lebih kering. Okay, so manakala kulit baby ini mempunyai ciri-ciri seperti sabun, kemerahan tanpa lipatan, tapi kandungan airnya sangat-sangat tinggi. So kita boleh rasa baby punya kulit dia sangat soft. Okay, sangat smooth punya. Okay, so lebih rasa dia sangat lembut. Okey, tapi dari segi ketebalan kulit baby lebih nipis berbanding orang dewasa. Walaupun dia lebih ringis, so dia baby mungkin lebih senang jadi sensitif. So maka sekarang kita punya pasaran-pasaran makin banyak jual skin produk ke atau shampoo ke untuk baby. Okey, so kalau produk yang sesuai untuk baby maksudnya akan sesuai untuk semua orang walaupun anda adalah sensitif skin juga lah. Okay, so walaupun dia kira-kira seperti lebih nipis daripada kulit orang dewasa, tapi lapisan basahnya kira-kira 20% lebih nipis kerana kata pembaharuan sel yang cepat, kulit baby kelihatan bersih dan lembut. Okay, so dari segi sel melanosis, walaupun bilangan sel melanosis baby hampir sama dengan orang dewasa, tetapi fungsinya belum sepenuhnya matang. So, baby mempunyai kurang melanosis, so kandungan melanin lebih rendah. So, you akan nampak baby punya kulit lebih cerah dengan lembut. Melanin ini salah satu part yang akan menjadikan kita ada itu pigmentation ke atau jerawat. Okay, so semua orang mesti ada melanin dalam kalau kita punya lapisan kulit yang paling dalaman. Kalau kita punya kulit tak cukup air, lapisan sudah semakin nipis, tak ada buat sun protection dengan bagus, UV akan terus masuk ke dalam kulit kita. So kita melanin akan keluar untuk satu protection ini automatically. So kalau anda ada buat repairing, moisturizing sangat bagus. So you punya lapisan kulit dia masih tebal, skin cell you masih sehat. So dia protection masih bagus. So matahari UV kita tak akan masuk terus lebih dalaman, efek kita punya melanin keluar. Semasa melanin sudah dapat UV punya kena dia, so melanin akan keluar, you akan nampak you punya kulit senang ada banyak pigmentation ke jerawat, semua-semua bidik hitam semua lah. Okay, so sangat penting untuk menjaga kita punya kulit. Pastikan dia sentiasa moisture, pastikan dia sudah ada buat sun protection yang sangat bagus lah. Okay, so yang fasa kedua adalah kita punya kulit remaja, orang dewasa, keadaan kulit umum lah. Okay, biasanya remaja ada masalah-masalah ini yang sangat biasa. Saya rasa semua orang pun ada masalah-masalah ini, hanya banyak atau kurang saja. Okay, blackhead dengan whitehead, kita punya acne scar, jerawat, pori yang besar dan rasa kulit yang berminyak. Okay, so proses pembentukan jerawat ini satu diagram. Kita punya jerawat bukan tiba-tiba keluar pop up terus jadi pembentuk jerawat. Sebenarnya dia ada step-step, dia pun ada dia punya SOP juga. Okay, so sebelum tu kita punya kulit mesti pengeluaran minyak. Tapi kalau minyak terlalu lebih, so dia akan penyumpahan pori-pori kita. Okay, semasa penyumpahan pori-pori kita punya cleansing tag tak ada buat dengan bagus, tak ada maintain 1 minggu sekurang-kurangnya 1 kali buat deep cleansing, buat peeling gel atau lifting gel bagikan test yang lebih. So dia akan semasa sudah jangkitan kita punya bakteria semua, okay,
Lama-lama lagi dia sudah pop up jadi kita punya jerawat. So dia memang ada step tu, dia bukan tiba-tiba jadi jerawat. Dia mesti ada salah satu benda menjadikan dan menyebabkan dia jadi jerawat kita. Okay, okay. Step ini kita boleh nampak kita punya kulit berminyak dengan kulit kering. Kita perbezaan kita punya skin diagram lah. Okay, dalam kulit berminyak, you boleh nampak dia banyak ada jerawat, masalah jerawat. Atau rasa seluruh muka pun macam berminyak tapi bukan glowing punya. Macam sangat berminyak, macam rasa ada kotor-kotor punya rasa. Tapi agar rasa itu pori semakin besar. Okay, so sebab itu kelajar sebut ni pengeluaran minyak yang terlalu berlebihan, so akan menjadikan kita punya kulit berminyak. So kalau pori kita sudah tersumpat, okay, bakteria sudah masuk, so akan jadikan kita punya jerawat keluar. Okay, so kalau compare dengan kita punya kulit kering, you boleh nampak dia punya lapisan yang teratas, nampak itu garis-garis dia sangat boleh senang untuk nampak. Okay, you akan rasa you punya kulit dia matte. Dia tak ada glowing effect, tak ada minyak punya effect. Tapi you rasa dia sangat matte. Tapi masalah ini you akan rasa dia kulit kering, dia sangat senang mengalami ketutan atau tanda-tanda penuaan lain. Macam garis halus ke, wrinkles ke, sangat senang untuk nampak. Walaupun dia pori sangat kecil. Tapi kulit dia sangat kering. Okay, so kita mesti balance. Kita mesti cukup air, cukup minyak. 50%, 50%. Kalau ini macam stable, you punya kulit akan sangat sihat. Pori you anda sangat akan lebih kecil. Okay, okay. Last sekali kita boleh tengok, fahamkan kita punya kulit penuaan, aging skin. Okay, kulit penuaan kita ada masalah garis tahi, kita punya garis-garis mata, kita punya fine line, back mata, kita punya eye bag, berpori besar, garis senyum, kulit kendur dan longgar. Ini masalah kulit aging. Okay, sebenarnya kita punya aging skin ada banyak peringkat. Okay, ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama adalah penuaan awal. Okay, so ini sebenarnya semasa umur 25 hingga 34 tahun. So jangan ingatkan you mungkin sekarang you 20 lebih umur saja rasa masih muda lagi. Okay, ada potensial lagi, tak perlu jaga you punya kulit. Jangan ingat macam tu. Sebenarnya umur 25 you punya kolagen sudah semakin kurang. So you akan rasa you punya dulu mungkin tak ada fine line punya problem, tiba-tiba sampai umur 25 dia akan rasa mengapa kulit saya macam semakin kering. Dulu bukan kering macam tu, sekarang macam saya guna skincare yang sangat lightweight punya, macam rasa tak cukup. Saya sudah perlu add on something skincare yang lebih texture yang lebih thick itu untuk moisturekan balik kulit. You akan rasa macam tu. You boleh cuba imagine lagi lah kalau you sudah lepas umur 25. Kalau sebelum, you boleh mesti ada masa lagi untuk muda punya kulit, tapi cubalah try to cepat sangat awal dulu untuk mencegah itu masalah-masalah aging skin. Okay, so dalam penuaan awal ini akan muncul garis-garis halus. Nampak sign line bawah kita punya mata, garis absorpsi pada wajah yang sekitar mata. Biasa akan keluar dari mata kita dulu. Sebab kulit sekitar mata kita lebih nipis, so kita umur semakin naik, you akan nampak itu fine line sekitar kita mata dulu. Okay, so, okay. Peringkat yang kedua adalah penuaan pertengahan. Okay, dari usia umur 35 hingga 44 tahun. Okay, so dalam peringkat ini kita sudah boleh nampak ketutan di sudut mulut kita. Dan mata bertambah itu garis. Okay, akan semakin banyak itu line macam semakin panjang. Okay, so kulit wajah sedikit ada rasa kendur dah. Okay, so rasa sini sudah kendur. Okay, pipi mungkin kelihatan elasticity. You akan rasa you punya okay, sini punya mulut you rasa dia macam tak firm sangat, elasticity semakin kurang lah. Okay, so peringkat yang terakhir ini benar berkurang menyebabkan pengeluaran minyak dari kulit kita. So kulit kita akan menjadi kering dan tegang. Dia akan rasa sangat kering dan tegang. Macam guna apa-apa pun rasa tak cukup moisture. Fine line pun sangat senang nampak. Kita punya ketutan sangat jelas. Kita punya pigmentation pun lebih banyak dan menyebabkan warna kulit kita lebih gelap. Rasa sangat kusam.
Okay, so kita punya aging skin dia pun ada 3 step. Kalau sekarang you sudah faham lah apa kepentingan untuk gunakan skincare, sebelum sebelum you facing masalah-masalah kulit aging skin ni, you boleh cuba guna skincare dulu untuk melambatkan ini aging skin masalah keluar. Okay, so kita boleh compare kulit muda dengan kulit penuaan. Okey, boleh nampak kulit muda di ini dia punya lapisan epidermis dia sangat smooth. Sangat smooth, tak ada garis-garis yang banyak. Tapi kulit penuaan aging skin ini juga boleh nampak itu wrinkles yang sangat banyak. Okey, dalam ini garis-garis yang baru ini semua kita punya hyaluronic acid dengan air, kita punya serat elastik dengan serat collagen. So, kita boleh nampak dalam aging skin, collagen dan elasticity ini semakin kurang. Semakin kurang maksudnya you punya kulit sudah nak kendor dah. Wrinkles tu semakin banyak, garis halus semakin banyak. Okey, semua tengok, you boleh compare dua-dua gambar ni, diagram ni muda dengan aging skin. Kita boleh nampak hyaluronic acid pun sudah kurang, collagen kurang, elasticity sudah kurang. Semua semakin kurang, you punya kulit dia sudah tak cukup itu elasticity you tak firming dah. So you kan rasa you punya pores semakin banyak, garis halus semakin banyak. Okay, so perlahan metabolisme kulit menyebabkan penumpukan lapisan tanduk yang lebih tebal. So menjadikan kulit kita punya kering, kasar, kekurangan air dan kualitas kulit kita akan semakin menurun. So sangat-sangat penting untuk pastikan kita punya cukup moisture. Okay, kalau sudah ada masalah aging skin pun jangan risau. Lebih baik sekarang kita tak ada guna apa-apa skincare. So, cepat-cepat sekarang, cepat-cepat gunakan skincare untuk melahangkan atau repairkan balik kita punya kulit. Okay, so apakah kepentingan produk penjagaan kulit sebenarnya untuk kita semua orang? Yang first kali kita boleh untuk menjaga kulit dan dalam keadaan baik. Okay, semua orang mesti gunakan skincare. Kalau biasa you compare dengan kawan-kawan anda lah, you boleh rasa kulit anda akan kelihatan lebih muda. Sama umur, tapi you akan rasa lebih buat gathering, you boleh nampak, mengapa kawan saya ini macam semakin muda. Mengapa kawan saya ini macam tua sangatlah. Mengapa kawan ini masih macam dulu saja. Okey, ini masih ada mereka ada maintain, ada gunakan skincare, ada buat-buat apa treatment untuk maintain kita punya kulit dalam keadaan yang baik. Okey, kalau ada orang yang tak ada guna skincare compare dengan orang yang ada guna skincare mesti ada perbezaan. Orang yang rajin dia mesti dapat itu manfaat yang sangat bagus. Kalau you orang yang malas, you tak perlu cakap lah, you sudah fahamkan, you punya, kalau you malas tak guna skincare, you boleh cuba compare dengan orang yang sangat rajin gunakan skincare. Itu skin condition akan mesti tidak sama. Okay, so ketiga mencegah lebih mudah daripada membagi. Okay, biasanya sebelum ada masalah, kita sudah ada plan macam mana mencegah masalah-masalah tu. So you akan melahankan itu masalah hampir tu boleh tolong mencegah masalah-masalah. Ada masalah itu kita nak gunakan cari cara untuk memperbagikan, kita sudah sebagai memperbaiki. So mencegah mesti lebih senang daripada membagi. Maksudnya masalah perlu keluar, kita sudah ada plan, sudah cara untuk mencegahkan. Okey, last kali, kalau kita punya jaga kita punya kulit sentiasa dalam keadaan yang baik, ia akan meningkatkan keyakinan diri. Okey, so kita pun sudah fahamkan kita mengapa kulit kita perlukan gunakan skincare. So kita mengapa gunakan skincare lasso sebenarnya sudah pada tahun 2013. Okey, sebenarnya dari Korea walaupun kita punya ingredient ke atau packaging semua dari Korea. Okey, so semua produk kita punya lasso sudah dipilih dan mengeluarkan daripada EWG, telah diuji oleh dermatological dan tidak mengandungi sebarang pengawet paraben atau bahan kimia yang terlarang lah. Okey, so ini adalah kita punya skincare. Kita punya Lasso Go series, kita ada 2 series. Satulah ada kita punya Lasso Go series jenama cegah kulit. Pertama dengan kandungan buah sifat tone extract. Okey,
First Factor Extract Skincare, kita ada cleansing oil, cleansing foam, killing gel, toner, serum, moisturizer, sleeping mask, QQ cream, dan kita punya lifting gel. Okay, dan Lasso Purple Series kita ada Acne No More Series. Ini semua kita sangat basic saja. Kita ada cleanser, toner dengan repairing cream untuk fokus bagi skin type yang ada masalah jerawat ke, ada banyak itu pori-pori sudah tersumpat ke. Oke, series ini akan tolong kita repairkan balik menggunakan masalah-masalah jerawat. Oke, dan juga kita ada lagi dua jenis skincare adalah dalam beberapa series, yaitu kita punya BBE sebagai whitening essence dan juga kita punya sleeping mask sebagai soothing effect punya sleeping mask lah. Oke, so ini satulah diagram Anda tunjukkan semua. Maka kita perlu gunakan skincare yang sangat banyak. Maka kita sentiasa agak suggest advice semua orang mesti guna skincare routine yang sangat penuh. Okay, mesti kalau you guna semua, you akan nampak you punya efek lebih bagus, kulit akan lebih glowing. Okay, so tadi saya sudah mention kita punya lapisan epidermis adalah satu lapisan untuk menyerap produk skincare. Kita punya lapisan ini sudah ada 5 layer. So ini diagram ini salah satu diagram untuk tunjukkan Anda apa-apa skincare dalam mana-mana lapisan dia akan lebih absorb. Okay. So kalau nak, you boleh screenshot diagram ini untuk simpan. Okay. Yang first tadi kita punya straighten corneum, dia salah satu protection. Dia untuk lockkan kita punya moisturizer dalam kulit kita. So moisturizing ini sangat penting untuk diri semua orang. So, kita mesti gunakan moisturizer. Yang basic sekali kita mesti gunakan toner dengan moisturizer. Toner sebagai satu kunci untuk bagikan tanpa penyerapan skincare yang following. Okay, so moisturizer adalah salah satu skincare untuk lockkan kita punya semua moisture dalam kulit kita. Okay, so dia mesti dalam absorb dalam kita lapisan yang paling hadapan. So, dia sebagai satu pintu untuk tutupkan kita punya kulit sebagai lapisan yang protection untuk pastikan kita punya moisture yang dulu kita sudah apply kita punya toner ke serum ke dalam kita punya kulit. So moisturizer salah satu pintu untuk tutupkan mereka. Okay, so kita punya repairing cream, moisturizer, sleeping mask dan QQ cream ini salah satu protection untuk kulit kita. Okay, yang lapisan kedua kita boleh mesti gunakan toner dengan boleh gunakan sleeping mask juga. 3 jenis produk ini lapisan ini akan absorb, akan menyerap. Okay. Ketiga lapisan berbeda, kita boleh gunakan essence, boleh gunakan kita punya BBE. Lepas tu kita boleh gunakan 4 adalah kita peeling gel dengan lifting gel untuk pakai removekan dead skin deep cleansing. Kita mesti guna sekurang-kurangnya 1 sampai 2 kali seminggu untuk bagikan dead skin yang lebih banyak. Kalau dead skin semakin banyak you tak ada bagikan, you punya following skincare dia tak akan menyerap sebab you punya pori-pori dia sudah tersumpat, skin tu sudah tutup tak. So you guna apa-apa skincare you akan rasa macam tak ada efek tak. So maksudnya you tak ada maintain, ada buat itu deep cleansing punya step. Kalau ada buat, you akan rasa you macam sudah buat lifting gel, gunakan skincare, you akan rasa itu skincare lebih menyerap. Rasa lepas guna apply QQ cream, you akan rasa you punya kulit semakin glowing. Okay, compact black QQ cream, dia sangat suka serum. Sebab serum kita punya molekul sangat kecil, dia boleh terus masuk yang lapisan ke-4 dan ke-5. Okay, kalau you ada guna serum, you boleh nampak you punya glowing effect sangat senang boleh nampak. Sebab semakin you guna serum, you nampak you punya pori-pori semakin kecil, muka semakin firming. Okay. So, guna skincare kita bukan proses yang singkat. Kalau sudah ada masalah-masalah kulit, kita faham you mesti nak cepat-cepat kurangkan itu masalah kulit. Tapi masalah itu sudah keluar, kita mesti bagikan masa untuk kulit Anda repair. Bagikan test skin dulu, lepas tu repair dalaman, moisturekan balik sampai skin cell Anda sudah strong, dia sudah sehat. You baru boleh nampak itu efek yang sangat bagus. So mesti rajin, mesti maintain guna skincare rutin dari pagi ke sampai malam. Okay, jangan malas. Kalau malas, you tak nak guna skincare, you tak akan rasa you punya kulit ada apa-apa perbezaan. Okay, so ini kita punya rutin pagi.
Pagi kita hanya perlu guna cleansing foam. Okay, lepas tu boleh guna salah satu peeling gel ke atau lifting gel. Okay, salah satu saja. Ini dua-dua tiga tak boleh guna dalam satu hari atau esok. Sebagai contoh, kalau hari ini you sudah guna peeling gel, esok you tak boleh guna lifting gel. Sebab dua-dua produk ini dia ada exfoliation punya effect. Exfoliation event maksudnya dia akan tolong kita pergikan dead skin. Semua orang mesti ada dead skin, tapi kita sudah pergikan, kita mesti bagi masa kita punya kulit, kita punya sel, regenerasikan sel kulit yang baru. Okay? Seperti contoh kita punya Lasso Go series ada main ingredient adalah kita punya sipaton. Sipaton adalah salah satu ingredient yang sangat penting sama bagus untuk kita regenerasikan sel kulit yang baru. So imagine kalau you sekarang dia sudah tolong you remove kan itu dead skin. Dia sedang tolong Anda menembusi itu keluarkan skin cell yang baru yang aktif. Kalau you gunakan peeling gel atau liftingnya terlalu keras, itu skin cell baru dia belum keluar habis you sudah pergikan dia. So ini akan jadikan you punya kulit ada masalah kering. Okay, so semua ada exfoliation effect punya produk kita tak boleh guna tiap-tiap hari. Okay, sekurang-kurangnya sebagai contoh hari ini you sudah guna either warna peeling gel atau lifting gel, sekurang-kurangnya lepas 3 hari you baru boleh guna salah satu. Okey, walaupun itu efek sangat bagus lepas peeling gel atau lifting gel you sudah nampak you punya kulit sangat glowing, dia sangat soft, sangat smooth, tapi you perlu bagikan masa untuk kulit anda untuk repairkan pada you punya skin gel untuk menembusi skin cell yang baru. Okey, so kalau biasa morning sudah nak guna dua-dua ini tak apa, tapi toner, serum, moisturizer, BBE dengan QV mesti guna. Okay, repairing cream kita base skin condition lah. Kalau anda ada masalah jerawat, you boleh apply seluruh muka dengan nipis. Lepas tu baru gunakan moisturizer, BBE, whitening essence dan QQ cream. Okay, kalau you tak ada masalah jerawat, tapi you ada masalah itu blackhead, whitehead, you boleh hanya gunakan repairing cream atas part-part yang ada masalah sebagai contoh tiga T-zone, ada blackhead, whitehead punya, ada acne scar, repairing cream pun boleh tolong kita kurangkan kita punya acne scar juga. Okey, ini rutin pagi, lepas tu rutin malam. Okey, rutin malam kita mesti buat double cleansing, iaitu kita mesti gunakan cleansing oil kita. Cleansing oil kita bukan saja tolong kita bersihkan saja. Sebenarnya dia pun boleh tolong kita mengecilkan pori kita sebab dia boleh tolong kita removekan kita punya semua kotoran. Okay, kurangkan kita punya blackhead dengan whitehead. Semasa kita punya blackhead, whitehead dan sudah kurang, saya sudah balancekan kita punya oil dengan air. So you akan nampak you punya pori dia akan semakin kurang, semakin kecil. Okay, lepas cleansing oil mesti gunakan cleansing foam. Sebab walaupun cleansing oil dia sudah bagus, boleh tolong kita removekan kita punya sunblock ke, foundation ke, bedak ke semua. Tapi dia mesti sebagai you bilas dengan air, dia masih ada tinggal sedikit lagi kotoran yang sangat teguk. So you perlu gunakan cleansing foam, double cleansing untuk pastikan kita semua kotoran ini sudah bersih. Okay, okay. Next kali boleh guna either warna peeling gel atau lifting gel. Tapi kalau pagi sudah guna either one ini, malam jangan gunanya. Mesti ingatkan sekurang-kurangnya selepas 3 hari baru boleh guna salah satu. Okay. Okay, lepas tu toner, serum, repairing cream, moisturizer dengan sleeping mask. Okay, walaupun saya letakkan sleeping mask dalam rutin malam saja sebab tapi sebenarnya kita punya sleeping mask boleh gunakan dalam pagi rutin juga. Okay, sebab kita punya sleeping mask dia texture dia sangat lightweight, so dia sangat sesuai untuk guna dalam pagi rutin juga. Sebagai contoh, kalau you rasa hari ini bangun rasa you punya kulit macam ada masalah merah, ada rasa sensitif sikit, ada rasa nanti pergi mana ada bawah matahari sangat panjang hari, you boleh letak sleeping mask lepas moisturizer anda sebagai double layer protection, double layer hydration untuk mencegah itu UV keringkan kulit kita. Tapi dalam rutin pagi, you guna sleeping mask, you guna lapisan sangat nipis sudah cukup. Sebab lepas tu, you perlu guna PBE dengan sunblock kan. Tapi sampai malam, lepas moisturizer, you boleh letak 3 layer, lepas tu terus tidur. Sebab semasa kita bila tidur, kita punya kulit seperti dia sangat sedang repair.
Kalau you ada tanpa moisturizer hydrating yang sangat bagus, tolongkan dia repair. You akan esok pagi you bangun, you akan rasa you punya kulit dia sangat glowing, dia sangat smooth. Oke, so ini pagi rutin dan rutin malam kita. Oke, itu saja malam kita punya sharing.